Jelang tahun ajaran baru, pemirsa, muncul dugaan kecurangan mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, 155 pendaftar PPDB di sejumlah SMP favorit dicoret tim Satgas karena terbukti melakukan kecurangan dalam memasukkan data alamat tinggal. Terbukti melakukan kecurangan, sebanyak 155 pendaftar penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah sekolah favorit tingkat SMP sekota Bogor dicoret namanya oleh tim Satgas. Mereka terbukti curang dalam memasukkan data alamat tinggal. Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, jumlah peserta jalur zonasi yang dicoret ini masih akan terus bertambah karena tim verifikasi masih terus bekerja. Dirinya mengungkapkan dari sekitar 10.000 pendaftar tingkat SMP, terdapat 913 pendaftar yang diragukan karena terindikasi memalsukan data siswa. Dari jumlah ini, 763 diantaranya sudah dilakukan verifikasi ke lokasi dengan hasil 155 melakukan kecurangan. Sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi. 155. Nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang dibawanya akan naik ke atas. Bima menyebut tim verifikasi masih terus bekerja hingga pengumuman pada tanggal 12 Juli 2023. Dari ratusan pendaftar yang dicoret, sebagian besar merupakan pendaftar di SMP favorit, yaitu SMPN 1, 2, 4, dan 5. Untuk SMP Negeri 1, dari 490 pendaftar, 151 diantaranya merupakan siswa dari jalur zonasi, dan sekitar 30% dinyatakan bermasalah. Sementara di SMP Negeri 4 yang bermasalah mencapai 15%. Temuan kecurangan PPDB juga ditemukan di tingkat SMA. Hanya saja temuan tersebut akan dilaporkan kepada Pemprov Jabar karena merupakan wewenang provinsi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat II, Asep Sudarsono, mengakui adanya temuan Pemkot Bogor ini. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Hasil seleksi yang telah dilakukan kemarin sudah ditetapkan, baru diumumkan besok. Masukan ini belum bisa diolah karena ini Jawa Barat. Jauh dari Bogor, kita juga akan konsultasi masukannya seperti apa. Tidak menghambat proses pengumuman besok. Hanya ketika data itu tidak valid, kemudian data palsu, maka langsung dicoret. Ratusan pelajar di Bogor yang terbukti melakukan kecurangan PPDB kini harus mencari sekolah swasta karena sudah dipastikan tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Ya, masalah zonasi dalam penerimaan murid baru, pemirsa, menjadi sorotan jelang dimulainya tahun ajaran baru pekan ini. Tidak hanya di Bogor, Jawa Barat, di Pekanbaru juga ada 31 pendaftar SMA yang memakai KK palsu. Untuk membahas maraknya kecurangan dalam PPDB, kita akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Pak Indra Karismiaji. Selamat siang, Pak Indra. Siang, Mas. Apa kabar? Pak Indra, bagaimana Anda melihat temuan adanya kecurangan dan penggunaan data palsu, terutama kalau kita lihat ini mengenai alamat tinggal dalam proses penerimaan peserta didik baru kaitannya dengan zonasi, Pak Indra? Ya, jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa korupsi itu susah hilang dari Indonesia, karena anak Indonesia dari SD udah diajarin korupsi. Ya kan, mau masuk sekolah aja udah korupsi nih, memalsukan data. Dan ini kan sangat bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri kan. Pendidikan itu kan harusnya mengajarkan integritas, mengajarkan kejujuran, bekerja keras, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ini justru yang ditunjukkan. Tapi saya nggak menyalahkan masyarakat. Saya justru malah menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi, pasal 31 ayat 2, itu jelas bunyinya mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Jadi harusnya bangku sekolah gratis itu jumlahnya harus sama dengan jumlah anak lulusan SD dan anak yang mau masuk SD. Itu jumlahnya harus sama. Karena kewajiban konstitusinya bunyinya begitu. Nah, selama ini faktanya jumlah bangku yang di sekolah negeri itu jauh di bawah jumlah anak kan. Itu yang membuat setiap tahun akan rebutan. Jadi yang kita tuntut dulu adalah pemerintah harus melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dan ini kan bicara tentang komitmen ya. Karena tiap tahun kita ribut PPDB, ini Mendikbud nggak ada suaranya, Presiden nggak ada suaranya. Jadi ini mau serius membangun SDM atau mau dibiarkan seperti ini? Ini yang harapan saya sih pemerintah lebih peduli ya. Oke, tadi Anda menyebut bahwa ini sebetulnya muaranya ada di pemerintah, begitu kan? Tetapi apakah ini juga menjadi gambaran bahwa memang ada kelemahan dalam sistem yang saat ini berjalan, Pak Indra? Apa yang kemudian harus dilakukan khususnya oleh Dinas Pendidikan maupun Kemendikbud? Kalau tadi Anda bilang ini tampaknya diam-diam aja gitu. Ya tadi, sesuai dengan amanat konstitusi, harusnya menyediakan bangku yang sesuai dengan jumlah siswa. Karena tadi kan bahasanya adalah setiap warga negara itu mau di pulau terpencil, mau di tengah hutan, mau di desa, mau di kota, mau anak difabel, anak berkebutuhan khusus, itu minimal harus mendapatkan pendidikan dasar di mana pemerintah membiayainya. Kalau pemerintah sudah menyediakan bangku yang cukup, minimal kericuhan polemik seperti ini nggak akan muncul. Tentunya nanti kita mulai membahas masalah mutu ya, tapi masalah akses dulu, ini pemerintah belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Itu dulu deh. Dan itu tentunya bisa dilakukan kalau 612 triliun anggaran pendidikan kita dikelola secara efektif dan efisien. Difokuskan ke akses pendidikan, bukan yang lain-lain. Karena faktanya hampir 50% anggarannya ini lari ke kementerian, ke lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Oke, dengan kata Tapi lain, anggaran yang sekarang Anda melihat pendidikan belum efisien gitu untuk pembagiannya? Jumlahnya 612 triliun, tetapi nggak efisien ya. Untuk menyiapkan anak sekolah SD dan SMP aja nggak bisa. Ya kan? Ini kita bicara akses, gimana kita bicara mutu. Gitu, Mas. Oke, kita berharap kalau begitu nanti dana ini bisa tepat sasaran begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tadi sistem yang zonasi begitu, Pak Indra, dari kacamata Anda sebetulnya apa sih plus minusnya penerapan sistem zonasi ini? Apakah memang seurgen itu gitu untuk diterapkan? Gini, kalau kita bicara zonasi, memang dari awalnya itu pertama kita ingin meluruskan lagi apa yang terjadi di masyarakat karena yang terjadi di masa lampau. Kalau dulu zaman saya sekolah itu ada yang namanya sekolah negeri favorit. Kenapa bisa ada sekolah negeri favorit? Karena baik sekolah negeri maupun sekolah swasta sama-sama ada SPP, bayar uang sekolah. Nah, jadi itulah muncul sekolah negeri yang favorit, SPP-nya akan lebih tinggi daripada sekolah negeri yang non-favorit. Ya kan? Nah, sekarang ini sekolah negeri di Pulau Jawa dari SD sampai SMA itu 100% dibiayai pemerintah, nggak ada lagi SPP. Kalau ada sekolah favorit kan malah lucu. Karena tidak menggunakan dana masyarakat. Baik. Kan harusnya layanan publiknya sama. Ibaratnya kayak kelurahan ya Mas, kan nggak ada kelurahan favorit kan? Walaupun faktanya ada yang pakai AC, ada yang enggak, ada yang pakai karpet, ada yang enggak, ada yang atapnya bocor atau enggak, tapi faktanya ini harus layanannya itu rata. Nah itu yang harus disebarkan ke masyarakat dan memang dilaksanakan oleh pemerintah. Nggak boleh ada misalnya sekolah favorit akan mendapatkan bantuan lebih daripada sekolah non favorit. Enggak, harusnya anggarannya sama, seimbang. Anggaran sama dan dibagikan secara rata begitu ya. Terima kasih Pak Indra
Kak Aris Miaji atas Sama-sama. waktunya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Indra, selamat siang Pak Indra.